Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh Senin 23 November 2020 kelas 6B SD Maria Immaculata. Silakan siapkan buku paket tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 77. Mensyukuri karunia Tuhan. Kerjasama di berbagai bidang seharusnya dilakukan oleh berbagai negara, termasuk negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama yang sudah terjalin harus kita syukuri sebagai bentuk karunia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guna memperkuat daya saing di kawasan Asia Tenggara, ASEAN perlu meningkatkan kerjasama dengan anggotanya. Guna mewujudkan hal tersebut, kerjasama ASEAN di berbagai bidang sosial budaya menjadi salah satu tolak ukur untuk meningkatkan persatuan ASEAN. Berikut adalah perkembangan kerjasama di bidang sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. 1. Pemajuan dan perlindungan perempuan. Dibentuk pada KTT ASEAN ke-19, Forum Menteri-Menteri Wanita ASEAN melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai kebijakan di tingkat ASEAN. Kerjasama selanjutnya adalah olahraga, pengendalian penggunaan narkoba, pendidikan, kerjasama kebudayaan dan penerangan ASEAN. 6. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Lingkungan hidup. Sampai poin yang ke-11, silahkan anak-anak baca sendiri di buku paket ya. SEA Games menjadi salah satu bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya mencakup banyak bidang kehidupan. Sebagai contoh adalah bidang pendidikan, kebudayaan, kemiskinan, ketenagakerjaan, perempuan, hingga pembangunan sosial. SEA Games merupakan ajang multi olahraga se-Asia Tenggara. Acara ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan 11 negara-negara anggota ASEAN. Silakan anak-anak baca buku paket halaman 80 sampai 81 daftar dari pelaksanaan SEA Games. Informasi. 1. SEA Games pertama pada tahun 1959 hingga ke-8 tahun 1975 dinamakan dengan SEAP Games atau Pekan Olahraga Semenanjung Asia Tenggara. 2. Sejak tahun 1977 nama SEAP diganti menjadi SEA Games atau Pekan Olahraga Asia Tenggara. Amati logo di bawah ini. Lambang Perbara atau lambang ASEAN adalah lambang ASEAN yang telah diresmikan penggunaannya pada bulan Juli 1997. Namun, panduan resmi mengenai gambar dan penggunaan lambang ini baru ditetapkan pada pertemuan ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN di Hanoi tanggal 8 April 2010. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, kuning simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Selain logo ASEAN, banyak sekali logo yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sering memakainya, yaitu
Victoria Handayani, dan logo SD. Beberapa logo juga terdapat pada produk dagang. Logo dibuat dengan tujuan tertentu dan memiliki filosofi yang berbeda-beda. Fungsi logo bagi kegiatan wirausaha: 1. Sebagai penanda jenis wirausaha. 2. Sebagai pembeda antara wirausaha satu dengan yang lainnya. 3. Simbol keunggulan wirausaha. 4. Simbol kualitas wirausaha. 5. Sarana membentuk persepsi konsumen terhadap wirausaha kita. Demikian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Tugas kelas 6B Senin 23 November 2020. 1. Paket halaman 82, ayo berlatih. 2. Paket halaman 84 sampai 85, ayo berlatih. Sampai jumpa. Dadah.